Dalam eksplorasi kita kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang jujur aja benar-benar deket sama keseharian kita semua. Kita mau membedah rahasia menemukan kedamaian sejati? Ya, kedamaian di tengah badai kehidupan yang lagi kenceng-kencengnya. Caranya? Kita bakal menggali kebijaksanaan dari sebuah teks kuno yang luar biasa dari tradisi Islam, yaitu Surat Al-Insyirah. Oke, mari kita selami ini. Coba kita jujur sebentar deh. Berapa banyak dari kita yang sekarang ini lagi ngerasa kewalahan banget? Kayak lagi mikul beban psikologis atau spiritual yang dari luar mungkin nggak kelihatan, tapi di dalam rasanya, wah benar-benar bikin remuk. Gini, ini tuh kondisi yang sangat-sangat manusiawi. Ada kalanya punggung kita kerasa mau patah, gara-gara tumpukan masalah, ekspektasi, belum lagi mental yang udah capek banget. Nah, di titik inilah sumber bahasan kita nawarin perspektif yang bakal ngerubah cara pandang Anda sepenuhnya. Teks ini namanya Al-Insyirah, yang secara harfiah artinya kelapangan atau melapangkan dada. Tapi ingat, ketenangan sejati di sini tuh bukan berarti Anda lari dari kenyataan ya. Bukan juga berarti tiba-tiba semua masalah Anda hilang gitu aja. Sama sekali nggak gitu. Ketenangan di sini maksudnya adalah nemuin ruang yang super lapang di dalam dada Anda, punya keyakinan yang kokoh, padahal nih, di sekeliling Anda badai lagi ngamuk sejadi-jadinya. Ini soal gimana Anda bisa tetap berdiri tegap di tengah ujian. Masuk ke bagian pertama, kita bahas fondasinya dulu. Gimana caranya mengangkat beban-beban yang rasanya menghancurkan itu. Jadi, buat bisa nyampe ke kondisi lapang tadi, kita harus sadar kalau kita tuh butuh yang namanya campur tangan ilahi. Maksudnya gimana coba kita ngatasin beban yang udah nggak sanggup kita pikul sendirian? Coba perhatiin ayat pembuka ini deh. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini tuh sebenarnya pertanyaan retoris yang sengaja dirancang buat mancing kita ngelihat ke dalam diri sendiri. Poin krusialnya, kelapangan dada, si ketenangan sejati itu, ternyata adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah langsung dari Tuhan. Ini bukan cuma hasil dari mental baja yang Anda paksa-paksain tiap hari. Sadar nggak sih pas kita ngerti kalau ketenangan itu hadiah dari Sang Pencipta, itu secara otomatis langsung ngangkat sebagian besar beban dari pundak kita kan? Dan ini dengan sangat brilian ngegambarin gimana metafora dari kitab suci kuno tuh nyambung banget sama realitas psikologis kita sekarang. Teks ini ngomongin soal ngangkat beban yang memberatkan punggung. Beban atau istilah aslinya wizard, kalau di zaman modern ini bisa banget kita artiin sebagai trauma masa lalu, penyesalan karena dosa, atau tanggung jawab yang kelewat berat. Terus pas teksnya bilang, kami tinggikan sebutanmu. Wow, ini ngasih solusi buat salah satu beban paling berat manusia modern zaman now. Kecapean ngejar validasi dari orang lain. Ketenangan tuh nggak datang dari popularitas manusia. Kalau Tuhan mau, Dia sendiri yang bakal ninggiin derajat Anda. Kesadaran ini benar-benar ngebebasin kita dari jebakan ekspektasi sosial yang super melelahkan itu. Lanjut ke bagian kedua, ini dia pergeseran paradigma yang paling puncak. Menemukan kemudahan di dalam kesulitan. Nah, sekarang Anda siap-siap ya. Kita mau masuk ke inti paling dalam dari bahasan kita hari ini. Sebuah pergeseran paradigma yang saya jamin bakal ngerubah total cara Anda ngelihat setiap perjuangan sehari-hari. Dengerin baik-baik kutipan yang super powerful ini. Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sadar nggak ada yang diulang? Pengulangan dari kebenaran yang mendalam ini tuh sengaja dirancang secara khusus sama Tuhan buat ngilangin setiap tetes keraguan dari hati kita. Ini jaminan mutlak. Sekarang, yang bikin hal ini benar-benar menarik adalah perbedaan mendasar dari apa yang sering kita yakini selama ini. Biasanya kan kita mikir, oke, saya tahan-tahanin dulu deh. Nanti kalau kesulitan ini udah kelar, baru saya bakal nemu kemudahan. Itu kesalahpahaman umum. Kebenaran yang dibawa di surat ini beda jauh. Kemudahan itu datangnya berbarengan. Iya, bersama dengan kesulitan itu sendiri. Keduanya datang dalam satu paket. Jadi, Anda sama sekali nggak perlu nunggu rasa sakit atau masalah itu beras dulu buat nemuin kedamaian. Kenapa? Karena kelegaan itu, kelapangan itu, sebenarnya udah ngumpet di dalam perjuangan yang lagi Anda hadapi detik ini juga. Dan fakta bahwa janji ini diulang tepat 2 kali di teks aslinya, itu jelas bukan kebetulan. Ini ditujukan buat menanamkan satu pesan fundamental di benak kita, biar nancep gitu loh. Kemudahan sudah ada bersama kesulitan. Saya ulangin lagi ya, kemudahan itu udah ada di sana, berdampingan langsung sama kesulitan Anda. Ini harus banget jadi pilar pemahaman seumur hidup yang nggak bakal Anda lupain pas badai masalah lagi ngehantam. Kita masuk ke bagian ketiga. Mari kita lihat gimana ketenangan dinamis ini beraksi di dunia nyata.
Tolong jangan salah tangkap ya. Kedamaian dan ketenangan yang kita bahas dari sumber ini bukan jenis ketenangan yang pasif atau bikin kita jadi malas-malasan rebahan. Ini bukan instruksi buat duduk diam ngeratapi nasib. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah keadaan di mana kita tuh aktif dan dinamis banget. Coba kita lihat gimana ini ngebentuk mentalitas baru. Setelah kita nemuin kelapangan di tengah kesulitan tadi, kita malah diinstruksikan buat terus bergerak maju. Apabila satu tugas udah beres, gas terus, kerja keras buat urusan yang lain, tolak segala bentuk kemalasan. Dan poin yang paling esensial ada di akhir. Hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Maksudnya, kita ngelepasin ego dan rasa khawatir kita soal hasil akhir pekerjaan kita. Tugas kita tuh ikhtiar sekuat tenaga. Tapi hasilnya, kita serahin 100% dengan ikhlas ke Sang Pencipta. Nah, itulah yang namanya ketenangan dinamis. Masuk ke bagian keempat. Sekarang kita bahas langkah praktis menuju ketenangan sehari-hari. Oke, mari kita ubah semua filosofi keren tadi jadi sesuatu yang benar-benar nyata dan bisa langsung dipraktekin. Kita kan butuh peta jalan yang jelas nih buat navigasi hidup. Jadi, poin krusialnya ada 6 langkah praktis buat ambil alih kendali atas keadaan spiritual Anda. Pertama, secara aktif berdoalah minta kelapangan dada. Kedua, buang jauh-jauh beban trauma dan kesalahan masa lalu lewat jalur tobat. Ketiga, stop ngejar popularitas dan pengakuan manusia. Abaikan saja. Keempat, dan ini yang paling transformatif, latih diri Anda buat secara sadar nemuin kemudahan di dalam setiap kesulitan. Kelima, keep moving, terus bergerak produktif ke tugas berikutnya. Dan keenam, sandarkan harapan Anda murni hanya kepada Tuhan. Sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya mau share sebuah doa klasik dari Nabi Musa yang sangat relevan dan powerful banget. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Teman-teman, ini bukan sekedar kata-kata puitis ya. Ini beneran alat bantu spiritual yang luar biasa praktis buat Anda gunakan. Jadi, mulai hari ini, pas Anda lagi mentok ngadepin masalah yang kayaknya mustahil dilewatin, coba tanya ke diri sendiri, apakah saya cuma mau sibuk nunggu kesulitan ini lewat aja? Atau, apakah saya siap buat nemuin kemudahan luar biasa yang diam-diam udah disembunyiin di dalamnya? Jawaban Anda mungkin aja bakal ngebawa Anda pada ketenangan sejati yang selama ini Anda cari-cari.